students to record it. Okay, thank you very much, Sarah. So we can begin our final meeting in the Practicing Mengajar class and the group discussion session. We will continue with group 15. Are all the members of group 15 already here? Sudah kumpul semua belum? Kelompok 15? Kalau sudah, so Prof. Rosita, are we ready? Yes, yes. Okay, we shall begin. Silahkan kelompok 15 untuk mempresentasikan media, rencana penggunaan media untuk presentasi. Baik, Ibu, izin presentasi dari kelompok 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang semuanya, yang kami hormati Prof. Rosita Hood dan juga Ibu hadir pada kami dari kelompok 15 izin presentasikan terhadap intervensi dan media yang dilakukan Puskesmas Pati Praja. Maaf Ibu, kendala dari yang share. Baik, untuk anggota kelompok kami ada Afifatul, Faiza, Alina Mayang, Rosadi, Yeni Nur, Putri Safira, dan Husna. Oke. Di sini kami mengambil permasalahan hipertensi. Hipertensi sendiri merupakan penyakit darah tinggi di mana seseorang memiliki tekanan darah sistolik dengan dan lebih besar dari 140 tekanan darah besar dari 90 tekanan darah di atas angka 0 meningkatkan resiko terjadinya hipertensi. Biasanya keluhannya berupa sakit kepala, jantung berdebar-debar, gelisah, rasa sakit di dada, dan hipertensi sendiri di wilayah kerja Puskesmas Pati Praja ini merupakan kasus PTM tertinggi dengan jumlah penderita pada tahun 2023 sebanyak 5.420 kasus. Di wilayah kerja Puskesmas Pati Praja sendiri, desa yang memiliki kasus hipertensi paling banyak yaitu Desa Kedungin dengan 715 kasus. Hal ini
disebabkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk melakukan screening hipertensi dan melakukan kontrol pengecekan hipertensi, pola makan yang tidak sehat, serta kurangnya minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan menjadi permasalahan utama dalam upaya penurunan angka hipertensi di desa Kedung. Rencana kegiatan kami ada 3. Yang pertama, kegiatan edukasi peningkatan kesadaran masyarakat terkait pemanfaatan layanan kesehatan hipertensi. Yang kedua, kegiatan edukasi pola makan sehat. Dan yang ketiga, kegiatan demonstrasi pembuatan jus limon. Yang pertama, edukasi peningkatan kesadaran masyarakat terkait pemanfaatan layanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemeriksaan kesehatan, terutama penyakit hipertensi dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan. Untuk sasarannya adalah masyarakat dewasa dan lanjut usia menderita hipertensi di Desa Kedungringin. Untuk tempatnya dilaksanakan di Balai Desa Kedungringin, metode yang digunakan adalah ceramah dengan media PowerPoint dan leaflet. Alasan digunakan media ini adalah informasi pada poin dan leaflet diharapkan masyarakat terkait hipertensi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan presentasi. Selanjutnya adalah edukasi pola yang tujuannya adalah pengetahuan masyarakat mengenai pola makan sehat sebagai langkah dari pencegahan dan pengendalian hipertensi. Untuk sasarannya itu adalah masyarakat dewasa dan lansia yang menderita hipertensi di Desa Kedungringin. Untuk tempat pelaksanaan itu di Balai Desa Kedungringin, metode yang digunakan yaitu ceramah dan media yang digunakan yaitu alasannya agar informasi yang tertera pada PowerPoint dan leaflet dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terkait pola makan yang sehat untuk mencegah hipertensi. Next. Selanjutnya ada demonstrasi pembuatan jus timun. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang manfaat jus timun yang dapat menurunkan tekanan darah sebagai hipertensi. Lalu mengajarkan cara praktis membuat jus timun yang sehat dan mudah sebagai alternatif untuk mendukung masyarakat dewasa dan lansia menderita hipertensi di desanya. Pelaksanaannya masih sama di Balai Desa Kedungringin. Untuk metode yang digunakan yaitu demonstrasi. Alasannya agar demonstrasi pembuatan jus timun diharapkan masyarakat dapat menerapkan dan rutin meminum jus timun untuk membantu menurunkan tekanan darah dan mencegah hipertensi. Boleh di next? Selanjutnya, intervensi yang pertama adalah video tutorial membuat jus timun yang akan ditampilkan pada saat penjelasan mengenai demonstrasi pembuatan jus timun. Boleh next? Media intervensi selanjutnya yaitu leaflet tentang hipertensi, pola makan, dan pelayanan kesehatan yang setelah kegiatan intervensi selesai. Boleh di next? Selanjutnya adalah PPT tentang PowerPoint tentang peningkatan kesadaran masyarakat terkait pemanfaatan layanan kesehatan. Next. Baik, media intervensi selanjutnya adalah PowerPoint tentang pola makan sehat dengan diet DASH. Boleh di next. Baik, kembalikan ini. Terima kasih. Terima kasih kelompok 15. Prof. Rosita. Thanks yours. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya.
untuk student semua, ini kelompok 15 ya. Okay, interesting presentation, menarik. Jadi saya lihat di sini targetnya adalah masyarakat ya untuk penyuluhan mengenai hipertensi. Jadi ada metod yang digunakan. Jadi saya rasa sesuai. Satunya ialah ceramah dengan menggunakan PowerPoint dan juga leaflet. Sudah ada belum kandungan leaflet? Sudah sedia ataupun masih dalam perancangan? Masih merencana? Baik, Prof, izin menjawab. Ya, Untuk leafletnya masih dalam perancangan. masih dalam perancangan ya. Iya, Okey. Leaflet itu akan diedarkan, diberikan kepada masyarakat. betul, Prof. Nanti akan dibagikan setelah kegiatan intervensinya selesai. Okey. Jadi saya mau pesan sedikit untuk masyarakat, tidak perlu jangan diletak tulisannya banyak-banyak. Informasi masih ada, tetapi lebih baik, lebih efektif jika digunakan gambar, foto-foto. Untuk ya, jadi untuk menjadikan ia menarik, lebih orang mahu lihat lah ya. Okey, itu untuk leafletnya. Dan juga kedua ialah yang demonstrasi kan, menyediakan jus timun. Itunya siapa yang akan melakukan demonstrasi? Untuk demonstrasi itu nanti dilakukan oleh, kemudian dari masyarakat yang datang itu mengikuti sekalian di situ begitu, Prof. Jadi yang mendemonya adalah mahasiswa-mahasiswi yang akan tunjukkan caranya. Betul, betul. Okey. Apa saya mau tanya tadi, saya sudah lupa. Berapa tulis ataupun diulang-ulang demonstrasi itu, demonstrasi jus timun itu? Kalau untuk demonstrasinya itu hanya satu kali, Prof. Tetapi dari kami kan tadi juga membuat video tutorial ya, Prof. Nah, itu nanti disebarluaskan ke masyarakat begitu. Sehingga ya mungkin belum sempat untuk datang, bisa juga mendapat informasi terkait hal tersebut. Okey, jadi videonya nanti mau disebarkan di platform mana? Di YouTube ataupun WhatsApp group atau macam mana perancangannya? Mungkin kita bisa share lewat YouTube dan juga di-share kepada ibu-ibu kader, Hmm. dan langsung ke masyarakat lewat pesan WhatsApp begitu, Prof. Okey, baik-baik, itu bagus. Jadinya lebih ramai yang dapat melihat kepada demonstrasi tersebut lah ya. Okey, bagus. Thank you to group 15 ya. Terima kasih kasih banyak, kelompok Prof. 15. Jangan lupa tadi pesannya Prof. Rosita ya, untuk memberikan gambar daripada tulisan yang lebih banyak supaya bisa lebih menarik dan bisa lebih mudah dipahami oleh kelompok sasaran. Selanjutnya kelompok 16. Silakan kelompok 16 untuk mempersiapkan. Oh ya, sedikit pesan rekan-rekan. Bagi teman-teman yang belum mengunggah medianya ya, do not forget to upload your media through the Google Drive that we've prepared for you guys the day before, so that Prof. Rosita and Prof. Azia could check out the media intervention that you will use to the community. Silakan kelompok 16. Oke, times you. Baik, terima kasih Bu Lydia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Prof. Lazita dan yang Tidak jelas, jauh bunyinya, tidak jelas suaranya. Boleh lebih keras atau ada lokasi yang lebih keras suaranya? sebenarnya. Bagaimana dengan yang sekarang? Permisi, cek. Jelas, sudah jelas. Boleh Oke, jelas. jelas. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Rozita dan juga yang kami hormati Ibu Nidia dan juga teman-teman yang kami banggakan. Siang ini saya Agni Syafa mewakili kelompok 16 dari akan memaparkan tentang program dan media kesehatan yang akan kami intervensikan. Selanjutnya, anggota kelompok 16 terdiri dari Fitri Mulyani, Syaula Sofura, Della Pujairawati, Hipatia Zahira Amania, Agni Fisyafa, Yuka Nabila Syauma, Putri Zahra Nursyifa. Selanjutnya, ya, kami mengambil penyakit hipertensi karena jumlah kasus hipertensi di Kabupaten Banyumas ini mencapai 172.054 orang. Berdasarkan data dari pengelolaan penyakit kronis Puskesmas Jatilawang, hipertensi termasuk salah satu penyakit dengan prevalensi tertinggi di wilayah kerja Puskesmas Jatilawang, yaitu dengan penderita 308 penderita hipertensi. Dan penderita hipertensi terbanyak ada di Desa Gentawangi, yaitu 64 orang, dan juga di Desa Tunjung sebanyak 55 orang. Selanjutnya, rencana intervensi dan rancangan media. Next. Edukasi hipertensi. Tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan dan mendorong perubahan perilaku sasaran dalam upaya penurunan kasus hipertensi. Sasarannya adalah penderita hipertensi yang usia produktif, yaitu 40-59 tahun, dan non-produktif, yaitu di atas 60 tahun, yang ada di Desa Gentawangi dan Desa Tunjung. Media visualnya menggunakan PowerPoint, media cetak yang menggunakan leaflet, media audio visualnya itu menggunakan video iklan layanan masyarakat. Metodenya itu yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab. Selanjutnya, media edukasi yang dipakai yaitu PowerPoint yang dari sebelah kiri ini. Lalu ada iklan layanan masyarakat yang sudah dibuat oleh kelompok 16. Selanjutnya, media cetaknya berupa leaflet yang ada informasi mengenai hipertensi, yaitu hipertensi, penjelasan tentang hipertensi, klasifikasi hipertensi, terapi non-farmakologi, lalu juga ada kenapa hipertensi berbahaya. Lalu selanjutnya, kami juga akan mengadakan simulasi sensi, yaitu senam anti-hipertensi, yang tujuannya meningkatkan kualitas hidup sasaran melalui aktivitas fisik yang dapat membantu menurunkan tekanan darah. Nah, sasarannya masih sama, yaitu penderita hipertensi, usia produktif 40-59 tahun, dan juga non-produktif, yaitu di atas 60 tahun di Desa Gentawangi dan Desa Tunjung. Lalu media yang digunakan adalah video senam hipertensi. Videonya kami mengambil dari YouTube. Selanjutnya, pemberian kartu kontrol. Tujuannya itu adalah meningkatkan kepatuhan minum obat hipertensi dan pemeriksaan tekanan darah secara rutin pada sasaran. Sasarannya masih sama, usia produktif 40-59 tahun, dan non-produktif 60 tahun ke atas di Desa Gentawangi dan Desa Tunjung. Media yang digunakan adalah kartu kontrol yang telah kami buat berdasarkan sumber-sumber yang telah kami cari, lalu metodenya adalah memberikan secara langsung kepada peserta. Nah, ini adalah kartu kontrol peserta hipertensi Puskesmas Jatilawang. Jadi ada tanggal pemeriksaan untuk mengontrol apakah dia rutin atau tidak, ada berat badan dan tinggi badan untuk melihat IMT-nya, lalu ada tekanan darah, lalu ada terapi untuk mungkin ada obat penyerta, lalu juga ada aturan pakai. Selanjutnya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Jika banyak kurangnya, kami mohon maaf, kami kembalikan kepada Ibu Nidia.
Terima kasih untuk presentasinya. Silakan Prof. Rosita untuk memberikan tanggapan. Please, time is yours. Okey, terima kasih kelompok 16 ya untuk hipertensi ini. Jadi medianya PowerPoint. PowerPoint itu boleh saya tahu rancangannya berapa minit? Ini untuk sasarannya adalah masyarakat kan? Bukan kader ke? Dia punya PowerPoint itu. Masyarakat, Prof. Okey, berapa minit anggarannya PowerPoint itu? Izin Prof untuk durasi kami presentasi atau bagaimana ya? Durasi presentasi. Untuk durasi presentasi dari PowerPoint yang telah kami buat kepada masyarakat itu sekitar 15 menit, Prof. Okey. Okey, itu sesuai antara 15 minit itu sesuai. Untuk tidak fokus. Itu PowerPoint sekiranya dapat sebab saya lihat tadi saya nampak menarik ada gambar-gambar foto-fotonya, cumanya untuk kalau PowerPoint jika bisa diambil lah kalau boleh yang gambarnya orang betul, bukan gambar dari kartun ke ataupun orang putih ke orang Eropah kan. Kalau boleh di masyarakat Indonesia sendiri, kalau adalah gambar, tapi harus hati-hati kalau gambar kena minta permisi dia punya approval lah, minta consent daripada tuan punya itulah pesakit ke apa kalau jika mau dilakukan. Sebab lebih real ya bila kita tunjuk contoh-contoh the real scenario, saya rasa dia akan lebih efektif berkesan. Okey, yang itu 15 durasi itu bagus, jelas. Leafletnya pun menarik tadi, ada gambar, ada warna merah dan jelas untuk tunjukkan gejala, signs and symptoms dan juga cara-cara prevention and all that. Okey, video tadi ada juga video ya? Video senaman ke? Bukan video, Prof, tetapi kami mencontohkan senam bersama nanti ada dipimpin oleh student and instruktur dari puskesmas. Oh, okey. Jadinya video itu akan ditunjukkan untuk hari intervensi itukah? Atau berterusan setiap kali ada hari klinik itu ditunjukkan? Bagaimana rancangannya? Untuk dari kami sendiri, sebetulnya untuk senam itu bekerja sama dengan puskesmas, Prof. Jadi dari puskesmas sendiri juga sudah ada kegiatan rutin terkait tentang senam setiap 1 minggu sekali, begitu. Jadi nanti untuk mungkin dari kami nanti akan ada variasi sekaligus nanti dari edukasi terlebih dahulu baru senam. Jadi mungkin biar masyarakat nih lebih tahu apa manfaat dari senamnya sendiri, senam anti hipertensi sendiri. Jadi tidak cuma mereka ikut senam, tetapi mereka juga tahu manfaat dari mereka senam itu untuk apa? Untuk penanggulangan hipertensi. Oh, okey. Yang bagus sekali. Maknanya mereka tak supaya mereka lebih aware ataupun lebih tahulah ya apa, jangan ikut saja nanti dia buat saja tapi dia tidak tahu. Okey, bagus itu perancangannya. Okey, lagi satu itu kan ada lagi ke yang dipresent tadi? Saya rasa itu kan yang perlu dia. Okey, ni saja saya suggestion saja, tapi kalau mungkin kesuntukan masa mungkin tidak bisa dilakukan kan, tapi in future maybe boleh difikirkan kalau ada slot time luangnya masa, mungkin buat satu sesi yang di mana pesakit itu boleh menceritakan, dia buat macam forum. Jadi ada mediatornya, lepas itu nanti di interview mungkin sikit-sikit saja soalan, tanya pengalaman bapa macam mana mula-mula tahu hipertensi, lepas tu apa ubat dia makan, apa ni amalan kesihatan yang
Jadi mungkin itu kalau USI ini mungkin tempat untuk membuat persediaan. Sebab sometimes macam saya cakap dalam lecture, the mode of storytelling lebih efektif dan juga dia punya story itu datangnya dari masyarakat setempat itu, local people. Sebab itu memang nature, sifat manusia ya, dia lebih rather than kita ambil cerita dari luar di tempat-tempat lain yang mungkin dia lebih efektif jikanya datang dari Indonesia dan daripada cadangan saja ya. Okey, kelompok 16 atas itu saja komen dari saya. Terima kasih Prof. Rosita for the suggestion. Yeah, maybe it's way more interesting towards people if they share their experience about the hypertension and how they get treated and how at least they get very controllable tensions that they had before, right? Mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman kelompok 15, 16, dan 17 untuk bisa melibatkan pasien hipertensi yang sudah pernah mengikuti pengobatan hipertensi sehingga hipertensi terkontrol seperti itu. It would be much more interesting to the community to share. Ya, So have sebab people sharing that way. yes, sebab kalau mereka tambah lagi jika awalnya tinggi blood pressure kan, lepas itu sudah kontrol. Jadi mesti orang mau tanya apa rahsia dia kan. Dia macam dia punya champion for that. Ya, ya. Betul. Kita juga akan lebih tertarik ya kalau kita mendengar pengalaman langsung dari orang bercerita dan mendengarkan pengalaman mereka. That's really interesting idea, Prof. Actually, that maybe group 15, 16, and 17 could apply that in the future. They still have plenty of time to prep the intervention. So if they willing to try, that would be a great idea. Sharing this to the experienced one. Thank you very much, Prof. Rosita. Now we jump to the last group, which is group 17. So I heard they've already did the intervention this week and last week, but they still have one more intervention, which is public advertisement. So please, group 17, kelompok 17, you can present your media intervention now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang terhormat Prof. Rosita dan yang kami hormati Bu Nindya. Di sini kami dari kelompok 17 yang beranggotakan Yunita Eka dengan NIM 22, kemudian ada Resma dengan NIM 41, Safitri dengan NIM 56, Rahma Zahro dengan NIM 71, Osa Chandra dengan NIM 94, Naila dengan NIM 97, dan saya sendiri Irenita Kreksman dengan NIM 99. Di sini kami akan mempresentasikan intervensi yang akan kami laksanakan berupa dengan media yang akan kami gunakan. Next. Ya. Hipertensi merupakan kondisi di mana tekanan darah sistolik sama atau lebih dari 140 mmHg dan tekanan darah diastolik lebih dari atau sama dengan 90 mmHg. Menurut buku Profil Kesehatan Kabupaten Banyumas tahun 2023, diperoleh data jumlah estimasi penderita hipertensi berusia lebih dari sama dengan 15 tahun, sebanyak 172.022 jiwa. Sementara untuk penderita hipertensi di wilayah kerja Puskesmas Baturaden 2 sendiri terdapat 219 penderita. Program untuk hipertensi yang sudah dilaksanakan oleh Puskesmas yaitu Pandu PTM dan Prolanis, yang hanya melibatkan pasien atau penderita hipertensi saja. Sehingga diperlukan program yang lebih komprehensif untuk menangani hipertensi. Pemilihan program yaitu Sedetak sebagai solusi di Desa Rempoah didorong oleh ketiadaan program serupa yang dapat membantu penderita hipertensi di wilayah tersebut. Untuk intervensi yang pertama yaitu terdapat dua kegiatan, senam hipertensi dan edukasi. Senam hipertensi kami menggunakan sumber dari YouTube dan peserta akan melakukan senam hipertensi yang dipandu oleh mahasiswa melalui tayangan video dan sasaran kegiatan ini adalah penderita hipertensi.
Kemudian untuk edukasi di sini ada media flyer, aktivitas fisik. Peserta akan diberikan flyer yang berisi pengetahuan mengenai contoh aktivitas fisik yang baik untuk dilakukan oleh penderita hipertensi. Sasaran kegiatan ini yaitu sama para penderita hipertensi. Kemudian untuk edukasi, meningkatkan pengetahuan penderita terkait hipertensi seperti gejala hipertensi, faktor risiko hipertensi, penerapan gaya hidup sehat, dan lain-lain menggunakan PowerPoint yang telah kami susun. Berikutnya yaitu intervensi yang kedua dengan judul detak. Salah satu kegiatan dari intervensi ini yaitu demo masak, di mana peserta akan diberikan flyer berisi pengetahuan mengenai resep makanan yang baik untuk dikonsumsi oleh penderita hipertensi. Sasaran kegiatan ini adalah para keluarga lansia penderita hipertensi dan kesehatan. Berikut adalah flyer yang berisikan bahan-bahan dan cara memasak dari menu capcay yang spesial untuk penderita hipertensi. Dan demo selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, next. Ya, di sini ada flyer untuk demo masaknya sendiri. Kemudian untuk Perkeras, Lita. Iya, Bu. Ini untuk intervensi selanjutnya ini ada edukasi. Dari edukasi ini pengetahuan keluarga penderita terkait menu sehat dan pentingnya konsumsi obat hipertensi untuk darah pada penderita hipertensi, di mana nanti untuk edukasi ini akan menggunakan PowerPoint. Next. Oke, untuk selanjutnya di sini ada kepatuhan minum obat dan pemberian kotak obat. Yang mana kepatuhan minum obat ini akan diberikan leaflet mengenai tips mengenai rutin minum obat itu sendiri. Kemudian untuk pemberian kotak obat ini akan diberikan kotak obat yang mana kotak obatnya ini akan diberikan label agar pasien ini tuh lebih mudah untuk mengingat penggunaan obat yang teratur dan taat dalam menggunakan obat. Next. Oke, ini untuk medianya. Kemudian untuk ambil dari desa Rempoah atau untuk ikut berkomitmen bersama dalam menanggulangi hipertensi. Nah, intervensi yang ketiga ini itu kita akan mengadakan policy brief. Next. Yang mana nantinya kita akan memberikan dokumen policy brief kepada perangkat desa Rempoah yang berisi rekomendasi program hipertensi yang dapat dipertimbangkan untuk diimplementasikan di desa Rempoah. Nah, selanjutnya juga akan dilakukan penandatanganan banner sebagai simbol kesediaan perangkat desa Rempoah untuk berkomitmen dalam menanggulangi hipertensi. Next. Kemudian untuk selanjutnya, kita juga akan mengadakan podcast mengenai sehat bersama, mengenal dan mencegah hipertensi. Dengan durasinya ini sekitar 30-40 menit dengan narasumbernya nanti dari Kepala Puskesmas Batu Raden II dengan tujuan untuk yang pertama ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang penyakit hipertensi, penyebab, risiko, dan dampaknya. Kemudian untuk membahas upaya preventif dan langkah-langkah penanganan yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Kemudian juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya deteksi dini dan kepatuhan dalam pengobatan. Next. Selanjutnya, ini akan ada iklan layan masyarakat dengan mengenai cegah hipertensi, kendalikan tekanan darah untuk hidup sehat dengan tujuan meningkatkan kesadaran, memberikan informasi kepada masyarakat tentang gejala hipertensi, dampaknya terhadap kesehatan, serta pentingnya mengenali kondisi ini sejak dini. Kemudian untuk edukasi kesehatan, di mana nanti
kita akan mengedukasi masyarakat tentang cara mencegah dan mengendalikan hipertensi melalui gaya hidup sehat, pemeriksaan rutin, dan kepatuhan terhadap pengobatan. Di mana nanti isi konten ini tuh akan menjelaskan dari gejalanya dan pencegahan serta pengendalian dari hipertensinya. Next. Sekian, terima kasih. Bahkan ke Terima kasih kelompok 17. Thank you very much. Prof. Rosita, please. Thanks yours. Okay, thank you Dr. Yudit. Okay, thank you kelompok 17. Jadi media yang digunakan yang telah pertamanya senam hipertensi yang akan ditunjukkan tapi diambil daripada YouTube ya. Ini berapa durasi minitnya senaman ini? Izin menjawab, Prof. Mungkin untuk durasi dari senam hipertensi sendiri dari video YouTube tersebut sekitar 5-6 menit, Prof. 5-6 menit. Jadinya nanti di hari intervensi itu mahasiswa-mahasiswi akan buat sekali, pasangkan video. Lepas itu masyarakat ikut sekali, begitu kan? Betul, Prof. Okey. Okey, ni okey. Flyernya juga sudah disediakan. Saya rasa itu menarik ya untuk penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya hipertensi. Jadi saya itu bagus dan juga edukasi dirancangnya PowerPoint juga ya. PowerPoint edukasi untuk memberikan edukasi. PowerPoint ini berapa minit durasinya? PowerPoint-nya durasinya sekitar 15-20 menit, Prof. 15 hingga 20 minit. Okey. Okey. Jadinya saya tanya itu supaya macam saya cakap untuk grup sebelum ini untuk masyarakat haruslah dia berfokus. Dia tidak jangan lama ya sebab nanti attention-nya sudah hilang. Jadi 15 hingga 20 minit itu just nice, sesuai ya. Okey, untuk brosur masak resepi yang sihat. Okey, ini baik, ada nampak gambar-gambar dan juga dipaparkan jenis-jenis sayur-sayurannya ya. Jadi ini pun sesuai. Okey, saya tertarik dengan grup ini yang lain daripada grup lain adalah penyediaan untuk policy brief. Saya rasa ini sangat bagus sebab kita kalau macam education dan health promotion ini harusnya dikembangkan kepada domain-domain atau bidang lain-lain, stakeholders ya. Jadi mahasiswa-mahasiswi telah memikirkan stakeholder yang penting, bagus ini. Maknanya kepala desa. Kepala desa ini backgroundnya bukan kesihatan kan? Misalnya, adakah ini lantikan kepala desa itu ataupun dari government? Kalau di Indonesia itu ada pemilihan gitu, Prof. Pemilihan, okey. Jadinya perlu ditangkap, bukan ditangkap lah, maknanya diinterestkan kepala desa ini supaya dia interested dan kesihatan ini jadi easy as said. Kadang rancang-rancang tapi ada setengah-setengah tempat dia tidak fokus, dia tidak priority ya. Tapi kalau mahasiswa-mahasiswi boleh convince kan atau membuat melalui perbincangan mesyuarat itu dia dapat macam menghayati lah, macam insaf lah. Maknanya ini penting, kesihatan ini penting dan health promotion ini dilakukan untuk orang-orang yang sihat. Sebelum dia sakit. Kalau dia sudah sakit boleh memang buat juga, tapi seharusnya kita mau cegah. Jadi health promotion ini targetnya untuk orang sihat. Ya sebelum dia sakit supaya dia tidak jatuh sakit. Jadi stakeholders jadi nanti ada masyarakat yang saya faham daripada presentation tadi, dia ada kepala desa, lepas itu dia ada masyarakat, puskesmas. Masyarakat ada juga ya, wakil masyarakat. Ada kan? Okey. Wakil masyarakat dan juga pihak universitas lah, maknanya mahasiswa-mahasiswi. Cuma saya mau tahu, disebutkan tadi policy brief.
apa sudah ada draft ke apa dalam policy brief itu? Apa kandungan policy brief itu? Mohon maaf, Prof, untuk draft yang kami susun 100% Prof, tapi untuk rancangannya itu kami isinya terkait dengan rekomendasi program yang bisa diterapkan di desa tersebut, Prof. Okey, bagus yang itu. Maknanya rekomendasi lah agar dia dan okey, kalau macam itu, apakah harapan mahasiswa-mahasiswi terhadap kepala desa itu? Kita harap semua harapkan sokongan kepada kepala desa kan? Tetapi sokongannya. Untuk dari policy brief ini, kami baru harapannya masih sebatas dukungan begitu, Prof. Jadi kami berharap kepala desa terkait dengan program hipertensi untuk jangka panjangnya, kami berharap bahwa di desa tersebut akan dapat memberikan anggaran yang lebih untuk dapat menekan angka hipertensi, mengingat di desa tersebut prevalensinya yang tertinggi di wilayah kerja Puskesmas Batu Raden 2, begitu, Prof. Okey. Kalau macam saya memikirkan macam bidang kuasa kepala desa ini, dia biasanya dia macam mana kita mau inform macam contohnya dari segi food suppliers, food business, mereka makanan contohnya. Yang tadi kita fokus selalunya penyediaan makanan di rumah kan. Okey, ada resepi sihat semua tu. Okey, itu bagus. Tapi ada juga sekarang ni masyarakat kan suka beli di kedai, di restoran kan. Jadi mungkin kepala desa ini boleh macam license ke. Kalau di Malaysia kita kepala desa tu dia macam ada authority, dia mengeluarkan license untuk bisnes. Contohnya kalau macam dari segi kesihatan dia tidak bersih, dia punya sanitation dekat tempat restoran itu tidak bersih, kita boleh tutup kedai itu. Maknanya kepala desa itu ada kuasa dari segi law untuk tutup kedai itu 2 minggu cuci. Nanti kita kepala desa cek balik. Itulah dia ada authority dia. Jadi di sana macam mana? Dia ada authority yang mungkin dia boleh macam champion lah untuk kesihatan ni, macam bisnes kedai-kedai semua tu jangan letak garam banyak sangat contohnya. Jangan jual barang-barang masin. Itu. Ada tak macam itu mekanismenya? Izin menjawab, Prof. Kalau sependek yang kami amati di desa, begitu ya, Prof. Untuk yang kebijakan terkait penyediaan makanan dari kepala desa itu belum ada, Prof. Karena biasanya kalau untuk kebijakan penyediaan makanan lebih kepada government dari kalau untuk desa Government sepertinya belum ada. daripada ministry ya. Okey, baik. Okey, tak apa. Okey, tapi janji tak apalah di peringkat ini maknanya kita aim for targetkan agar dia memahami kan. Jadi dia pun nanti lebih educated, lebih aware dan dia mungkin boleh bercakap dengan orang-orang dia di mana dia bilang kurangkan garam dan cara-cara penyediaan yang sihat. Okey, baik. Okey, yang itu bagus sebab melibatkan stakeholders, sebab kitanya di dalam health ni kita in silo, kita tidak boleh gerak sendiri. Kita harus ada dokongan daripada tim lain ya. Okey, itu satu. Lagi satu yang menarik, saya tertarik juga grup ini ada rancangannya untuk buat podcast. Jadi podcast tadi saya tengok ada wakilnya, maknanya orang yang di-invited untuk bercakap itu daripada Puskesmas ya. Okey, Puskesmas. Siapa ya daripada Puskesmas tu? Adakah doktor ataupun adakah health education officer atau siapa ya yang daripada Puskesmas itu sudah dirancang belum? Sudah, Prof. Untuk dari puskesmasnya itu kepala puskesmasnya, Prof. Jadi kepala puskesmas tu biasanya apa ke apa? Kebetulan untuk di puskesmas perawatan, Prof.
Rawat. See. Okay. Jadi dia different di puskesmas, dia different ya orangnya. Maknanya ada mungkin yang dokter, ada yang nursing, yang gitu ya. Okey. Jadinya modul siswi sendiri. Iya, Prof. Dari Okey. kelompok kami. Kalau kelompok 17 kan. Okey. Lagi satu iklan layanan masyarakat itu, yang tu boleh explain kembali, explain lebih lanjut enggak? Yang tu iklan layanan masyarakat tu maksudnya dibagi talk ke macam mana? Ceramah kesihatan atau macam mana ya iklan layanan masyarakat itu? Izin menjawab ya Prof. Untuk iklan layanan masyarakat itu video pendek begitu Prof. Jadi untuk yang iklan layanan masyarakat kebetulan sudah coba kami tag videonya. Jadi kami buat skenario terkait dengan beberapa gejala hipertensi. Lalu setelah itu kami membuat skenario kalau misal merasakan gejala seperti itu berarti harus melakukan cek kesehatan rutin begitu Prof. Jadi durasinya 1 sampai dengan 2 menit saja. Tapi dia punya fokusnya on sign and symptom, gejala hipertensi. Okey. Okey, saya rasa bervariasi. Jadi menarik untuk kelompok 17 ini, banyak variasi dan digunakan semualah. Ada yang media audio, ada audio visual ya. Dan juga ada praktikalnya lah, praktiknya ya macam senaman tadi. Okay, thank you group 17. Saya wish all the groups lah all the best ya, good luck untuk implementasi perancangannya ini semua. Back to you Dr. Yudit, thank you. What a wonderful discussion we had, Prof. Rosita. Sangat menarik sekali ya. We have very kind of varieties of media interventions according to the lecture on the class. Both Prof. Rosita and Prof. Asia given, and hopefully all the intervention could go well to the community, and it was right to the target so that the hypertension number could get decreasing significantly. Ada feedback dari rekan-rekan mahasiswa? Was there any feedback from the students? Ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bercerita sedikit? Tidak ada, cukup. Oke. So, saya harap Dr. Yudit harapnya semuanya siswa-siswi excited to do the implementation ya. Okay. Yeah, hopefully. Semoga intervensi bisa bekerja tepat sasaran ya Prof ya, karena kan media ini sudah kita rancang sedemikian rupa sehingga bisa menyasar ke masyarakat secara langsung. Yeah. So, if there is no more question or feedback, that would be our final discussion for today, and it would be the final session towards our class collaboration, and we'll see you in 2-3 weeks, inshallah, when you guys when Prof. Rosita and Prof. Asia come to our university, and hopefully we can meet and discuss furthermore directly to you when you are coming to our campus. Okay. So, looking forward to our meeting next 2 weeks, and thank you very much, Prof. Rosita, for having us into your class and discussion session. But if you both of you wanted to look furthermore to the media that the students haven't presented to you guys this past week, so you can still access the Google Drive that we've shared to you in the WhatsApp group, so you can more and maybe give a more comment there to the media intervention. Yeah, thank you very much. Thank you sebab invite saya. Thank you very much. Thank you very much for your cooperation, and thank you very much, students. So that's all for now. I think I'm going to close it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye.